Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu yang saya hormati, mari kita buka pengajian malam ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dengan satu harapan, mudah-mudahan Allah membuka pintu rahmat, pintu maghfirah, pintu ridho, pintu berkah bagi kita semua dan seluruh keluarga besar kita, termasuk jamaah masjid Miftahul Jannah. Al-hadiyah salihah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, saya tadi sore sempat mengirimkan file. Ya, biar apa yang kita ngaji itu ada yang diikat, ada materinya. Jadi tidak ngaji lepas itu memang memori kita untuk menyimpan apa yang kita dengar itu sangat terbatas. Oke. Apalagi sudah usia lanjut itu kemampuan memorinya sudah tidak seperti yang muda. Belum lagi ketambahan dengan problem-problem rumah tangga, problem pekerjaan, problem kemasyarakatan, seringkali malah kemudian cepat lupa. Kata Sayyidina Ali, ilmu itu harus diikat memang. Mengikatnya dengan apa? Dengan menulis. Nah, saya mencoba membuat ringkasan tentang bagaimana kita memahami yang namanya syariah dan memahami yang namanya fikih. Makanya saya kasih nama syariah dan fikih, sebuah pengantar. Karena kalau mau mengkaji ini lama sekali, Pak. S1 itu aja S1 syariah, S2 syariah, S3 syariah. Itu kan lama gitu. Karena itu saya buatkan yang ya simple, dan mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita untuk memahami agama ini dengan sebaiknya. Ibu bapak yang saya hormati, file sudah saya kirimkan dan mudah-mudahan juga sudah disebar ke bapak ibu di grup. Bisa nanti malam ya sempat buka-buka, monggo. Tadi saya sempat mengkopi dan mohon maaf tapi kopinya kurang banyak. Saya kopi hanya 20. Ya berarti ke depan di kopi lebih banyak biar semuanya bisa mendapatkan. Baik. Di materi itu saya tulis, Bapak Ibu, kita ini sering mendengar apa yang disebut dengan syariah. Tapi pada saat yang sama kita juga sering mendengar apa yang disebut dengan fikih. Tapi dua istilah ini yang menurut saya lebih familiar di telinga kita, kayaknya lebih familiar syariah dibanding fikih. Contoh, jenengan ada guest house syariah, ada bank syariah, ada ekonomi syariah, ada pakaian jilbab syar'i syariah, ada olahraga
syariah. Nah, sebenarnya syariah ini apa? Ini yang barangkali perlu kita mengerti secara definisinya seperti apa. Saya pilihkan definisi yang paling populer, Bapak Ibu. Kalau definisi banyak nih. Tidak mungkin kita akan kutipkan semuanya, tapi yang paling populer di antara sekian definisi itu, syariah itu adalah segala ketentuan Allah yang tertuang di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, meliputi persoalan akidah, persoalan ibadah dan muamalah, plus persoalan akhlak. Jadi syariah itu luas, Pak. Meliputi persoalan akidah, persoalan keyakinan, tauhid, terus ditambah dengan ibadah dan muamalah, transaksi, jual beli dan seterusnya, plus persoalan akhlak. Bagaimana berbuat baik dengan sesama, bagaimana berbuat baik dengan orang tua, bagaimana berbuat baik dengan keluarga, dan lain sebagainya. Itu semua cakupannya akhlak, Pak. Dan itu semuanya adalah cakupannya syariah. Nah, kalau kita lihat namanya penggunaan istilah itu dalam keseharian, kira-kira kalau gesho syariah itu arahnya ke syariah yang mana ini? Yang tauhid kah? Yang muamalah kah? Atau akhlak kah? Termasuk yang ekonomi syariah, itu yang urusan apa itu? Itu urusan muamalah. Tapi ya itulah istilah yang dari sisi definisi, kadang-kadang dari sisi aplikasi itu tidak selalu sejalan. Ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Artinya itu tetap ada unsur syariahnya. Tetapi penggunaan istilah itu berarti ada yang namanya penyederhanaan. Penyederhanaan istilah. Oke. Jadi yang namanya syariah itu ya semua ketentuan Allah yang ada di dalam Al-Quran, Pak. Itu semuanya itu syariah. Baik itu yang membahas tentang ibadah muamalah, membahas tentang tauhid, membahas tentang akhlak, itu syariah. Termasuk semua yang didawuhkan Nabi Muhammad itu syariah. Semuanya syariah. Kenapa yang didawuhkan Nabi Muhammad itu bagian dari syariah? Karena Nabi Muhammad itu satu-satunya manusia pilihan Allah yang mempunyai otoritas mutlak untuk menafsirkan syariah. Tidak ada manusia selain Nabi yang mempunyai otoritas mutlak untuk menafsirkan syariah, menafsirkan Al-Quran. Di dalam salah satu yang sering kita dengar, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa, wa ma yantiqu, dan tidak disampaikan, 'anil hawa, dari Nabi tentang hawa. Jadi Nabi itu menyampaikan bukan karena dorongan hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha, kecuali yang dia sampaikan itu bagian juga dari wahyu yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi yang keluar dari mulut Nabi tentang ajaran itu bisa dipastikan adalah wahyu. Nah, karena itu hadis Nabi Muhammad, apa yang keluar dari dawuh Nabi Muhammad SAW itu juga dikategorikan sebagai syariah. Nah, ada istilah yang kedua yang populer itu namanya fikih. Jadi kalau kita belajar tentang syariah, kita belajar tentang hukum Islam, maka kita akan mengetahui ada dua istilah yang paling
paling baku lah di dalam kajian ini, yaitu syariah dan fikih. Lantas hukum Islam, istilah itu dari mana ya? Saya mencoba menelusuri Bapak Ibu, istilah hukum Islam itu sepanjang pengetahuan saya ternyata tidak pernah dipakai oleh para ulama-ulama dulu. Tidak ada istilah hukum Islam, tidak ada Pak. Adanya hanya syariah dan fikih, itu saja. Nah, fikih itu apa? Di dalam definisi yang paling populer, fikih itu adalah hasil pemahaman terhadap ketentuan syariah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Jadi kalau berkaitan dengan ibadah muamalah, itu sebutannya adalah fikih. Kalau berkaitan dengan keyakinan namanya tauhid, ilmu kalam. Kalau berkaitan dengan akhlak, muncul ilmu yang namanya tasawuf dan seterusnya. Oke, jadi jelas. Semua itu gabungan adalah syariah. Tetapi dalam praktek keseharian kita dengar seringkali orang menyebut fikih itu ya syariah. Syariah itu juga fikih. Nggih, napa-napa. Nggih. Ampun nggih. Paham nggih? Lah hukum Islam itu dalam penelusuran saya itu adalah istilah yang baru, Pak. Karena dalam referensi-referensi klasik saya belum menemukan satupun istilah hukmul al-hukmu al-islami. Mboten wonten. Kecuali referensi-referensi belakangan, referensi-referensi modern, kontemporer. Itu temu. Tapi kalau referensi yang dipakai oleh ulama-ulama mazhab, ya para itu tidak ada istilah hukum Islam, Pak. Saya coba apa ya, kok muncul nama hukum Islam itu ya? Dalam konteks Indonesia loh, nggih. Saya telusuri kira-kira ini adalah terjemahan dari istilah barat yang disebut dengan Islamic law. Jangan pernah mendengar Islamic law. Islamic law itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi hukum Islam. Oh, kira-kira itu. Karena penggunaan istilah hukum Islam itu belakangan, Pak. Belakangan. Jadi saya telusuri di Al-Quran, hukum saya juga tidak ditemukan. Di dalam hadis Nabi, semua hadis-hadis yang sempat saya telusuri tidak ada menggunakan istilah hukum Islam, itu tidak ada. Dan saya coba lacak itu, oh ternyata hukum Islam itu penggunaan itu belakangan munculnya. Dalam referensi apa? Belakangan abad-abad awal-awal 20-an itu baru muncul. Oh ini ya saya menduga saja ini orang-orang para pakar di Indonesia menggunakan istilah hukum Islam itu mengambil terjemahan dari bahasa Inggris yang namanya Islamic law. Itu hasil penelusuran saya. Sampun. Bapak Ibu, di slide yang kedua itu saya ingin mencoba menggambarkan tadi kopinya itu kopi hitam putih. Ada lasinya itu ada warnanya. Jadi kan ingkang beto handphone filenya bisa dibaca. Nggih. Ada orang mengkategorikan yang namanya syariat dan fikih itu dalam kategori yang pertama. Kategori yang pertama dalam lingkaran yang paling besar itu adalah syariat, Pak. Di dalamnya ada Al-Qur'an dan hadis. Jadi lingkaran yang pertama itu saya sederhanakan adalah Al-Quran. Lingkaran agak kecil itu adalah hadis. Nah fikih itu yang warna yang kecil yang di luar itu. Itu ada garisnya mestinya itu. Jadi fikih itu hasil pemahaman terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi ada tapinya, ini yang berhubungan dengan ibadah dan muamalah saja. Jauh, saya kasih contoh. Bapak Ibu, kalau kalian jenengan ini kalau sholat itu salah satu syarat sahnya adalah menutup aurat. Kita menutup aurat. Batas minimal aurat laki-laki perempuan itu beda apa sama? Beda. Untuk yang perempuan seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan itu menurut mazhab Syafi'iyah. Tapi sebagian Hanabilah
mengatakan bahwa aurat perempuan itu ya seluruh. Makanya kalau kalian jenengan kadang-kadang melihat saudara kita muslim yang menutup semua anggota tubuhnya, ya orang kita menyebut dengan menggunakan burqah atau menggunakan cadar, ya, itu memang juga ada dasarnya. Jadi syarat utamanya adalah menutup aurat. Nah, standar auratnya itu yang kemudian berbeda. Ada yang lunas semuanya, ada yang menyisakan wajah dan telapak tangan. Ada juga yang belakangan ini standar auratnya itu lebih apa? Lebih ringan. Makanya kadang-kadang ada yang cukup dengan kerudung diselempangke, itu juga sudah dianggap menutup aurat, karena bagi mereka aurat itu maknanya adalah sesuatu yang harus ditutupi. Jika tidak ditutupi, itu akan menjadi aib bagi dia. Nah, sehingga kewajibannya adalah menutup aurat. Nah, sekarang standarnya aurat itu yang ada yang standarnya ketat, ada yang moderat, ada yang juga agak longgar. Sehingga ya itulah, para ulama juga punya standar sudut pandangnya masing-masing. Baik. Nah, itulah yang disebut dengan fikih nanti, Pak. Fikih itu ya menafsiri Al-Quran, menafsiri hadis, memaknai Al-Quran, memaknai hadis. Lah, pemaknaannya dari sudut pandang mana? Sejauh mana? Itu pasti kemudian muncul perbedaan. Karena itu ketika awal saya bertanya, kira-kira Bapak Ibu setuju enggak kalau Islam itu satu saja? Iya, setuju satu. Faktanya tidak akan pernah bisa. Kenapa? Beda kepala, beda pemikiran. Belum lagi latar belakangnya, belum lagi karena faktor situasinya. Wah, banyak faktor yang mempengaruhi orang itu kemudian menentukan hasil yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda. Itu fikih, Pak. Ampun. Nah, pada tipologi yang pertama ini, Bapak Ibu, Al-Quran dan Al-Hadis itu semuanya itu adalah satu bagian yang namanya syariah. Nah, coba kita lihat pemahaman yang kedua. Pemahaman yang kedua, syariah itu yang lingkaran besar, lingkaran di tengah yang besar itu Al-Quran. Al-Quran semuanya syariah. Tapi, mulai. Yang pemahaman kedua, hadis itu tidak semuanya dimasukkan dalam kategori syariah. Maka itu kemudian ada yang muncul keluar. Jadi tidak semua hadis itu dalam pemahaman yang kedua itu kategorinya adalah syariah. Nah, kalau sudah seperti ini kadang-kadang pun monggo jangan milih pendapat sing pundi, karena masing-masing juga mempunyai argumentasi nih. Nah, Ibu Bapak, coba kita lihat belakangan. Lihat niki nggih. Slide yang ketiga. Slide yang ketiga itu kita coba definisikan Al-Qur'an secara umum, artinya definisi-definisi yang populer. Al-Quran itu apa? Hadis itu apa? Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Itu definisi Al-Quran yang populer. Ada tambahan, kalau dibaca berpahala. Kita ambilnya sederhana aja. Yang kedua, hadis Nabi. Nah, hadis itu apa? Hadis itu adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifat Nabi. Itu semua dikategorikan sebagai hadis. Nah, disinilah para ulama kemudian mencoba memahami apakah
Semua yang dicatat oleh para ulama muhaddisun tentang perkataan Nabi, tentang perilaku Nabi, tentang ketetapan Nabi, tentang sifat-sifat Nabi, itu semuanya adalah bagian dari syariat. Ini sudah mulai beda, Pak. Yang satu, semuanya tanpa terkecuali itu bagian dari syariat. Yang satu, oh tidak. Sebagian masuk kategori syariat, sebagian kategori bukan syariat. Kalau kita mencoba melihat gambar tadi Pak G, maka syariat itu sifatnya adalah absolut. Pasti benar. Tapi kalau fikih, kira-kira Pak, bisa dipastikan benar apa enggak? Ayo, kalau syariah kan datang dari Allah, pasti benar. Tapi kalau fikih, itu kira-kira pasti benar apa enggak? Ayo, pasti benar betul? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Ya karena ini manusia yang memahaminya itu. Itu pendapat. Sehingga nggak bisa dipastikan benar. Makanya saya katakan tadi tidak ada satu sosok manusia yang paling otoritatif untuk memahami Al-Quran kecuali Nabi. Para sahabat tidak sampai pada angka 100% Pak kebenarannya Pak. Para tabi'in juga tidak sampai 100% memahami kebenaran Al-Quran itu. Maka kadang-kadang para ulama itu mengingatkan kita Pak. Ini ngapunten, banyak mubalik, banyak penceramah itu kadang-kadang terlalu berani untuk mengatakan menurut Al-Quran. Bener menurut Al-Quran itu. Para ulama kita itu karena kiai-kiai kita mengajarkan ojo menurut Al-Quran. Menurut yang saya pahami dari Al-Quran. Beda loh Pak. Menurut Al-Quran, itu bener Quran ngarepe ngono. Itu sebenarnya kan menurut pemahaman kita tentang Al-Quran. Al-Quran itu bicara begini. Itu kan Al-Quran seperti yang Anda pahami. Jadi kalau orang kemudian menurut Al-Quran dan Al-Quran dipahami oleh dia, bahayanya kalau tidak disadari ada pemahaman yang lain tentang itu seakan-akan salah. Karena dia tidak dari Al-Quran. Jadi kalau para ulama-ulama kita dulu mengingatkan, ojo menurut Al-Quran lah, menurut yang saya pahami dari Al-Quran. Itu beda lah Pak, konsekuensinya lah Pak. Jadi kalau kita menurut Al-Quran itu seakan-akan ya, Al-Quran memang mengatakan seperti itu. Padahal itu kan satu titik, satu sudut pandang pemahaman kita tentang Al-Quran. Tapi kadang ngaliting YouTube. Al-Quran mengatakan begini dalam hadis. Wah, sitalah. Apa yang ngono gitu. Saya tidak berani. Kalau ada orang berani nggih monggo, tapi saya pribadi saya tidak berani mengatakan ini betul Al-Quran. Menurut yang saya pahami dari Al-Quran. Kalau memudahkan ngomong memang ya menurut Al-Quran. Tapi jangan sampai memudahkan ngomong itu kemudian berimplikasi sampai pada keyakinan kita bahwa yang paling benar itu, Pak. Kemudian kita menafikan ada pemahaman orang lain tentang ayat itu dari sudut pandang yang berbeda. Ngaten nggih? Ampun. Pada tipologi yang kedua itu, Ibu Bapak, ada pemahaman sebagian ulama memahaminya bahwa ternyata tidak semua yang berasal dari Nabi itu dikategorikan syariat. Nah, apa argumennya? Saya coba mengutipkan argumen bagi yang kedua itu pada surat napa niku Pak? Surat Al-Kahfi ayat berapa Pak? Di buku itu di 110. Bunyinya apa niku? Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid.
Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Pada ayat 110 surat Al-Kahfi itu Ibu Bapak, Allah menegaskan bahwa keberadaan Rasulullah itu dinyatakan sebagai ana basyarun. Jadi saya kasih garis. Itu basyar itu apa maknanya? Basyar itu adalah manusia. Di dalam Al-Quran Ibu Bapak, itu banyak kalimat yang menyebut arti manusia dalam arti Indonesia, tapi ungkapannya berbeda. Ya, inilah kelebihan Al-Quran itu. Kelebihan bahasa Arab. Bahasa Indonesia itu masuk kategori bahasa yang sederhana, Pak. Untuk menyatakan manusia, ya sudah manusia. Tapi kalau dalam bahasa Arab menyebut manusia, itu bisa menggunakan kata basyar. Bisa menggunakan insan. Bisa menggunakan nas. Surat An-Nas itu ya. Qul a'udzu birabbin nas. Qul katakan a'udzu, aku berlindung birabbin nas, dari Tuhan, pada Tuhan manusia. An-Nas itu manusia. Insan itu juga manusia. Basyar itu juga manusia. Tetapi kalau kita mempelajari bahasa Arab, kita akan tahu bahwa antara basyar, antara nas, antara insan itu maknanya berbeda. Samanya kalau jenengan nak minsani bahasa Jawa ya. Jenengan nak ada beras. Berasnya kuwi sing napa beras itu? Kalau beras itu wos. Nggih. Nak mateng jenenge sego. Nak ora dipangan garing jenenge karak. Nak berase pedot-pedot jenenge menir loh. Bahasa Indonesia ya beras. Beras dan nasi pun ngeten tok. Memang bahasa Indonesia itu kategorinya bahasa yang miskin, Pak. Tidak banyak. Dibanding Jawa aja, sugih bahasa Jawa niku ya. Nggih. Niku nak berase danu dadi bubur. Wale wong kalah niku ya. Nggih. Ampun. Nah, basyar itu kalau kita teliti, istilah penggunaan basyar itu seringkali diartikan untuk merujuk kepada konteks manusia dari aspek fisiknya, Pak. Fisik itu basyar. Maka di sini qul innama ana basyarun. Qul katakan Muhammad, innama ana, sesungguhnya aku itu basyar, manusia yang punya fisik. Mislukum, seperti kamu. Kalau basyar, fisik seperti kamu, berarti ketika manusia secara fisik butuh makan, maka Nabi juga makan. Ketika manusia pada umumnya harus BAB, Nabi juga BAB. Ketika manusia pada umumnya harus bernafas, Nabi juga bernafas. Karena itu basyar. Nah, yuha ilayya, ditambahkan di ayat itu Pak, yuha ilayya, tapi Nabi itu diberikan keistimewaan, diberikan wahyu. Bedanya kalau kula jenengan itu tidak dikasih wahyu, punya aspek basyar, Nabi basyar tapi yang dikasih wahyu. Nah, konsekuensi dari itu semua Ibu Bapak, konsekuensinya ya, nah ini saya tulis di slide berikutnya, basyar itu urusan kemanusiaan yang terikat oleh ruang dan waktu. Karena urusan kemanusiaan, Pak, urusan fisik, Pak, itu pasti terikat oleh ruang dan waktu, Pak. Pasti, Pak. Nah, ulama yang kedua tadi itu melihat, nah, kalau manusia itu terikat oleh ruang dan waktu, apakah berarti yang dilakukan saat itu yang terikat oleh ruang dan waktu itu juga masuk kategori syariat yang harus diikuti apa adanya. Contoh dan sewu, pada zaman itu karena Nabi itu hadir dilahirkan di Jazirah Arab, tepatnya di kalau sekarang Saudi Arabia, maka yang dikonsumsi apa Pak? Ya kurma, ya roti, ya ngoten-ngoten kuwi ya.
Karena yang dikonsumsi itu model makanan yang seperti itu, maka cara makannya itu juga berbeda dengan cara makan yang ada di tempat yang lain. Itulah yang diikat oleh ruang dan waktu itu. Nah, waktu niku kira-kira durung ana sing jenenge mie geprek ya. Mie geprek napa niku? Ayam geprek. Kemudian mie gacoan. Ku kira-kira nak jenengan nedha mie niku apa ya kudu gawe tangan telu kira-kira. Nah, kita hadisnya kan ngoten. Nabi itu kalau makan biasanya menggunakan tangan 3. Kira-kira nak jenengan tuku soto. Rawon kira-kira. Niku daharin apa damel tangan 3 kira-kira, Pak? Kira-kira apa, Pak? Nah, ini makanya kalau urusan kemanusiaan maka itu terikat oleh ruang dan waktu. Ruangnya apa? Ya ruangnya di sana, Pak. Waktunya zaman sekian saat. Nah, ruang kita di sini, waktunya sekarang, akhirnya ya beberapa harus berbeda. Nah, yuha ilayya itu artinya urusan risalah yang menjadi tugas pokok kenabian. Jadi Allah SWT menghadirkan Nabi Muhammad itu fisik dan ada misi, Pak. Fisiknya ya 1400 abad yang lalu. Nah, urusan risalah yuha ilayya itulah yang menjadi misi Nabi untuk seluruh manusia dan seluruh waktu. Makanya misi Rasul itu ya sampai kiamat nanti, Pak. Nah, ciri utama yang membedakan menurut kelompok yang kedua itu antara sisi basyar Rasulullah dan sisi risalah Rasulullah itu sederhananya bisa dilihat apakah yang dilakukan Nabi itu kira-kira sifatnya temporer atau tidak. Kalau temporer itu berarti kecenderungannya urusan basyar. Apakah itu juga terkait dengan temuan-temuan kemanusiaan? Sebagai contoh, Nun Sewu, saya sering menyampaikan urusan haji misalnya. Rasul itu haji itu ketika beliau ada di Madinah. Berarti kalau Madinah Mekah itu jarak tempuh kurang lebih sekitar 400 kilo, Pak. 400 kilo itu kalau menggunakan jalan darat pakai bis itu kurang lebih sekitar berapa jam? Kecepatan 100 berarti 4 jam ya. Antara itu ya. Nah, kira-kira zaman itu wonten bis, Pak, kira-kira, Pak. Pun damel bis apa damel kereta, Pak? Saat ini pun kereta, Pak, saat ini, Pak, kabarnya, Pak. Pun kabari kanca-kanca sing pun umroh niku pun Pak kereta cepet. Dulu pakai napa kira-kira, Pak? Unta, ya kuda. Nah, kira-kira unta, kuda, onta dan kuda itu persoalan basyar atau risalah? Menurut jenengan, Nabi haji naik onta. Hajinya itu risalah apa basyar? Hajinya. Hajinya, ibadah hajinya. Risalah. Numpak untoi. Basyar. Nah, kalau kita menemukan fakta bahwa hajinya Rasul dulu itu waktu itu naik onta, kalau itu diyakini sebagai urusan risalah, berarti nggih kalau kali sampean hajine ya kudu numpak unta. Kan ngoten. Berarti unta, kemudian apa niku? Kuda utawa jalan kaki itu urusan basyariah. Urusan kemanusiaan. Memang waktu itu belum ditemukan yang namanya teknologi seperti sekarang. Teknologi ini berarti itu. Lah sekarang beda. Kalau kita mau mengikuti definisi apapun yang dilakukan Rasulullah itu harus kita ikuti. Repot, Pak, kita ini. Hajinya ya kudu. Lah haji Rasul pakai unta ya kudu naik unta.
Loh, ya repot. Sebenarnya kita ini ibu bapak tanpa disadari kita sudah dalam alam bawah sadar kita sudah paham kok. Ini urusan basyariah, ini tidak. Tapi seringkali dalam diskusi-diskusi, ini Rasul ini loh Rasul ini harus diikuti. Tanpa kemudian mencoba membedakan iki urusan basar, apa iki urusan. Kalau urusan basar itu dipaksakan untuk seluruh umat manusia, Pak, itu akan memberatkan, Pak. Kenapa? Lah, iklim di sana dengan iklim di sini beda, di sini dengan di sana beda, terus itu beda. Lah kalau dipaksakan sama kan malah memberatkan umat Islam seluruh dunia. Nah, karena itu kaitannya dengan ayat ini, ulama yang kedua tadi itu merekomendasi kalau urusan basyariah maka itu sifatnya adalah jawaz. Jawaz itu sifatnya adalah boleh. Kalau urusan kemanusiaan basyar itu sifatnya adalah boleh. Tapi kalau sudah urusan risalah itu kita sifatnya wajib harus ikut. Haji, Pak, itu ada unsur risalahnya, ada unsur basyariahnya. Risalahnya apa? Yo nak tawaf kudu ping 7 itu risalah. Sa'i ya Safa, Marwah, tahallul itu urusan risalah. Tapi urusan basyariahnya ya numpak pesawat. Nawale. Yang basyariah. Pak pesawat nawale kira-kira. Pak bis. Jenengan kira-kira kalau tahallul menggunakan apa? Gunting ana sing gawe napa niku? Sing cukur sing mesin ngoten ingat baterene ngoten ya. Lah kira ke zaman Nabi ono ngoten niku. Nah, betul tak? Pada hakikatnya kita sudah mempraktekkan mana yang aspek basyariah dan mana yang aspek risalah. Termasuk dalam urusan sholat. Dengan kalkula sholat itu ada ndak aspek basyariah dan aspek risalahnya? Wonten. Sholat yang kita lakukan hari-hari ini wonten aspek basyariah aspek risalah mboten? Ada ndak dua-duanya? Yang risalah napa yang risalah? Ya takbirnya, ya rukuknya, sujudnya, yang dibaca itu risalah. Karena itu basyariah apa Pak basyariahnya? Apa basyariahnya? Baca surat. Itu risalah Pak. Karena itu ada tuntunan. Bahasa yang pakai kopiah nih Pak. Jangan pakai sarung, pakai sajadah, ngoten niku. Itu basyariah. Nah kalau kita harus mengikuti Rasulullah, nggih mboten oleh pakai kopi ireng, Pak. Oh niki made in Gresik oh. Ini Cina kok. Di Arab wonten loh Pak, kopi hitam itu. Makanya kadang-kadang orang yang syar'i itu yang pakai kopi kaji iya tah. Lah itu kadang-kadang kita itu terjebak untuk membuat kategorinya itu tidak jelas. Yang basyariah dianggap risalah. Akhirnya kemudian melihat orang yang nggak pakai itu dianggap itu tidak syar'i loh, kok bisa. Katanya yang pakaian syar'i itu pakaian yang gamis panjang. Nanti dulu lah, apa iya? Itu yang memang harus kita harus mulai pandai. Ya memang itu sulit, tetap ada ilmunya Pak. Tidak gampang juga membedakan ini urusan basar, ini itu ada ilmunya juga. Tapi setidaknya kita sudah mulai paham bahwa ada kaplingan ini kaplingan basyariah, ada kaplingan risalah. Termasuk nun sewu. Kalau kita angen-angen loh ya, angen-angen. Sing jenenge toilet duduk niku mulai kapan wonten Pak? Nak kula jenengan paham, toilet duduk mulai kapan ono nggih? Cilikane jenengan wonten teng kampung-kampung biyen toilet duduk iki. Pak mboten nemu nggih ya. Onoke toilet jongkok nggih ya. Ono malah nang kali nggih ya, malah nggih ya. Dan zaman Nabi biyen apa ya ono toilet jongkok, Pak?
Ana apa kira-kira Pak? Wonten shower Pak. Wonten kira-kira lho. Nah, teknologi ngunggahno banyu ini lho sik tas Pak. Gitu? Nah, itu urusan basar Pak. Karena teknologinya waktu itu belum ada. Tapi tetap ada risalahnya. Risalahnya apa? Nak mlebu ning jeding kamar mandi kudu maca doa. Lah ngene iki lho. Keluar harus baca doa, itu risalahnya Pak. Tapi bahwa itu modelnya jongkok, modelnya duduk, ono shower, itu urusan basariah lah. Nah kalau kita mau praktek persis Nabi Pak, saya yakin kalau kalian nak gait duduk mesti salah. Mesti tidak ikut Nabi. Mesti pun. Karena teknologi belum ada waktu itu. Apa karena kemudian kita melakukan itu dan kita menjadi bid'ah, kita salah, gak ikut Rasul? Ya nanti dulu. Nanti dulu. Oke. Niki slide sik kata pun telas nih. Slide masih kata, gitu ditutup kapan pun. Tidak menit, langsung aman dia, pun. Baik, Ibu Bapak. Nah, saya kutipkan satu hadis. Itu saya kutipkan dari riwayat Imam Muslim. Hadisnya itu an Aisyah wa an Sabit an Anas annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra biqaumin yulaqikhuna faqala bun dawa niku. Terjemahane ngeten. Aisyah dan Sabit dari Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Jadi Nabi jalan-jalan kok ketemu wong-wong podo napa niku mengawinkan pohon kurma. Nah, tapi kok pohon salak kira-kira ya. Salak dikawinke ngeten ta ya. Kemudian Rasul bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Jadi Rasul kemudian memberikan apa nggih? Masukan lah kira-kira. Ojo ngono, engko kira-kira apik. Ngoten kira-kira ngoten nggih bahasa kita. Tapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Jadi yang disampaikan Rasul terkait dengan apa niku? Dengan praktek menanam, praktek mengawinkan itu ternyata justru rusak. Nah, hingga suatu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melewati mereka lagi dan melihat hal itu, kemudian dia bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Loh kok rusak? Nah, kemudian para sahabat ketika itu menjawab, bukankah engkau ya Rasul yang telah mengatakan hal ini dan hal itu? Rasul ini kan salahnya jenengan harian. Rasul betul asal ngeten, kalau ngeten. Kemudian beliau lalu menjawab, beliau bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Terjemahannya, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Dalam hal ini, yang disarankan Nabi, karena itu urusan-urusan kemanusiaan. Nabi kan urusan kemanusiaan Pak Gia, ngawin apa niku? Ngawino kurma, ngawino salak, carane nandur, carane babat. Ini kan urusan kemanusiaan yang terikat oleh ruang dan waktu. Itu saja Nabi juga mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Awakmu luwih ngerti urusan ini ketimbang aku. Nah, ini hadis Muslim loh Pak. Kalau kadang-kadang orang tuh kadang-kadang alergi kalau nggak Muslim, nggak Bukhari, nggak Muslim, nggak gelem. Ini kalau kutipkan dari Muslim Pak. Ben betul alergi, si alergi ben, oh iya hanya Muslim. Itu real Pak. Ini hadis bisa dicek. Hadis saya kutip nomor 4358. Jadi kalau urusan kemanusiaan, Nabi saja itu mengatakan kamu lebih ngerti urusan duniawimu ketimbang aku. Artinya berarti kalau urusan duniawi, ya sifatnya tadi jawas tadi itu boleh diikuti boleh. Tapi kalau sudah urusan risalah, itu tidak boleh, tidak ada kata kufur, harus diikuti. Tapi kalau urusan kemanusiaan, yo jahit lambi, carane nyopir, tapi kira-kira ya urusan kemanusiaan lah. Nah balik.
carane masak itu urusan kemanusiaan. Cara berpakaian itu urusan kemanusiaan. Dari sarung pun itu kan kemanusiaan. Maka Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuridun. Kayaknya ada yang mau bertanya nih, minat betul. Pun jelas apa perlu ditanyakan? Monggo nggih menjauh. Nggih, monggo Pak. Tadi di akhir sholat maghrib Ustaz membaca umi. Kemudian pembahasan bahwa Nabi adalah salah satunya yang punya otoritas berbeda di dalam Al-Quran. Ini kayak baik. Ummi, ya, Nabi yang ummi itu adalah Nabi yang secara definisi yang paling populer, Nabi tidak bisa membaca dan menulis. Itu hikmahnya besar sekali, Pak. Kalau Nabi diberikan kemampuan membaca dan menulis seperti yang dilakukan oleh para intelektual, para tokoh ketika itu, maka ada tuduhan bahwa Quran itu pasti bikinan Nabi dan sebagainya. Menjelaskan, Pak, itu tidak selalu harus dengan membaca, kan, Pak. Menjauh. Kalau jenengan punya orang tua, orang tuanya karena jenengan sering berinteraksi dengan orang tua, kemudian orang tua berwasiat atau menyampaikan sesuatu pada jenengan. Karena jenengan orang yang paling lama berinteraksi, itu jenengan menafsirkan omongan orang tua itu lebih tahu, Pak, ketimbang saudara jenengan yang jarang berinteraksi. Apakah perlu dengan cara membaca dan menulis konteks itu? Tidak. Artinya menafsirkan itu ketika Allah kemudian berfirman bla 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 bla, kemudian Rasul menjelaskan iki lho karepe iku ngene. Itu, Pak. Jadi yang saya katakan bahwa Nabi itu paling otoritatif, yang paling sah, paling apa gitu? Paling benar lah kira-kira. Paling benar kalau menafsirkan Al-Quran. Kalau memaknai Al-Quran. Jadi tidak ada orang selain Nabi yang paling sahih, paling benar kalau harus menjelaskan. Makanya di dalam kajian-kajian tafsir itu ada namanya tafsirul Quran bil Quran. Ada tafsirul Quran bin hadis. Bis sunnah. Jadi Quran ayat ini itu bisa ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ada ayat Al-Quran ditafsirkan dengan hadis atau sunnah Nabi. Nah, kapan ini niku rontok dawa niku napa jenenge kajiane rontok. Ini ngaten Pak nggih. Bisa dipahami nggih? Oke. Wonten malih ya. Monggo. Kadang-kadang ada kegiatan sholat orang yang berkhotbah itu ingin menurunkan apa yang dilakukan oleh Rasul. Misalnya dia pakai juga berbahasa Arab. Karena ada di Indonesia ini, kita di Indonesia dia berbahasa ingin menurunkan apa yang dilakukan, itu kan bagian dari bahasa Arab ya. Nah, tetapi dalam prakteknya kita tidak konsisten. Kalau ingin mengikuti Rasul ya semuanya diikuti antara waktu dan waktu tadi. Tapi dalam prakteknya kan tidak konsisten saja. Bagaimana dengan begitu? Katakan. Jadi saya harus catat kembali di garis bawahi yang namanya bahasa dia itu sifatnya jawaz, sifatnya boleh, Pak. Boleh diikuti, boleh tidak. Jadi tidak harus diatur secara. Makanya kalau kita ini kok gak konsen semuanya ya. Namanya boleh kok. Ya kadang-kadang dia lakoni karena gak dirapopo. Namanya boleh, Pak. Nah, tapi dalam kajian, kalau kita menyebutkan kajian hukum Islam, kajian ilmu fikih itu memang ada hal-hal yang itu bagi para ulama harus diikuti dan tidak boleh tidak ada toleransi, harus diikuti. Contoh, dengan kalau sholat itu ada bacaan-bacaan yang tidak boleh diganti dengan bahasa lain. Fatihah. Dengan terjemahkan Allahu Akbar.
dengan menyebut nama Allah. Ya, batal malahan lah. Tetap harus Fatihah. Jadi ada bagian-bagian yang memang tidak bisa digantikan. Karena waktu itu Rasul membaca itu, ya sudah, itu diyakini sebagai risalah. Tidak boleh dinyang lah udah. Oke, wajib karena itu masuk kategori rukun. Kalau kemudian para ulama menyebut dengan rukun, itu dianggap sebagai risalah. Nah, khutbah itu juga ada bagian risalahnya, Pak. Diyakini oleh para ulama karena Rasul itu khutbahnya yang paling pokok dilakukan harus membaca hamdalah. Alhamdulillah harus ada. Ditambah harus ada syahadat. Ditambah harus ada wasiat takwa. Harus ada bacaan Al-Quran. Minimal satu ayat. Itu menjadi bagian utama, Pak. Dan itu tidak bisa ditawar sudah. Bahwa ditambahi pakai bahasa Indonesia, ditambah itu tidak apa-apa. Tapi yang ini tidak bisa ditawar, harus pakai bahasa Arab. Karena Rasul waktu itu menyampaikan dalam bahasa Arab dan diyakini oleh para ulama ini bagian dari risalah. Makatan, kalau urusan bahasa itu lagi-lagi sifatnya jawaz, boleh, ya boleh ini, kak, sangat. Kalau gawe jas, kalau gawe apa niku? Lambi batik, kalau monggo itu urusan basyariah kok. Jadi tidak. Tapi kalau orang kemudian menyatakan ini harus karena Nabi menggunakan ini, ya orang kemudian boleh berdebat. Itu urusan basyar apa urusan risalah? Nah, kalau kamu meyakini risalah, ya monggo. Kalau kita meyakini itu basyar, ya jangan salahkan. Itu sudut pandangnya juga berbeda, Pak. Karena beragama itu jadi enteng ya. Orang gampang nyalane wong. Ya. Ngaten nggih. Ampun, cekap. Alhamdulillah. Selanjutnya masih ada beberapa mungkin dilanjut pada saat yang akan datang. Ngaten nggih. Bapak Ibu, mari kita tutup dengan bacaan surat Al-Asri dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.